Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Kang Yusuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbaikan mesin fotokopi Kyocera 2540 atau 2040 yang mati total. Yang mana teman-teman, apabila teman-teman mengalami kondisi seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bagian power supply dan juga yang kedua adalah bagian mainboardnya. Nah, pada hari ini saya mendapatkan kiriman dari sahabat kita ya, yang mana mesinnya itu mengalami mati total. Kita akan sama-sama cek kerusakannya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru menonton dan juga baru melihat video Kang Yusuf ini, sebagai tanda perkenalan dan juga tanda persahabatan kita, jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video-video terbaru teman-teman bisa langsung melihatnya. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, kenapa mesin fotokopi bisa mati total ya? Yang pertama adalah dari tegangan listrik yang tidak stabil dan yang kedua adalah faktor hewan. Nah, yang kedua ini perlu teman-teman waspadai ya, karena memang kadang-kadang hewan ini masuk ke dalam unit elektronik ini dan menyebabkan ledakan ataupun menyebabkan konslet ya. Nah, jadi sehingganya untuk teman-teman saya berikan saran ya, kalau meletakkan mesin fotokopi jangan di dekat area dinding. Jadi beri jarak sekitar setengah meter dari dinding. Karena ini rentan sekali cicak ataupun hewan lainnya masuk di dalam mesin ya. Dan juga kalau mesinnya tidak digunakan, harap ditutup ya menggunakan kain ataupun menggunakan sesuatu yang bisa menutup lubang-lubang bagian mesin fotokopi, karena dikhawatirkan ada hewan-hewan kecil yang masuk ke dalamnya dan ketika mesin dihidupkan itu mengalami konslet. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman ya. Karena kebanyakan kasus yang saya temui, yang saya perbaiki ya, itu karena mati total disebabkan hewan yang masuk ke dalam power supply ataupun mainboard. Sehingganya ini tentu bukan kerusakan daripada ininya ya listrik yang tidak stabil, tapi ini karena kesalahan kita dalam meletakkan mesin fotokopi tersebut. Jadi perlu diingat sekali lagi, kalau meletakkan mesin fotokopi jauhkan dari area dinding minimal setengah meter agar hewan-hewan itu tidak mudah untuk masuk ke area mesin. Oke, kita langsung simak saja videonya berikut ini. Nah, ini power supply yang tadi meledak ya teman-teman ya. Nah, sekedar mengingatkan teman-teman, untuk teman-teman pemula yang mungkin pengen coba-coba membuka bagian power supply, terus itu pengen coba memperbaiki sendiri, atau mungkin setelah dihidupkan terus pengen dicopot power supply-nya ya. Jangan sampai teman-teman memegang bagian ini ya, elko ini yang saya pegang. Jadi jangan sampai memegang bagian ini. Kalau ininya nggak apa-apa bagian atasnya, bagian bawahnya ya. Nih, bagian yang ini dengan yang ini jangan sampai dipegang karena ini wattnya masih tersimpan teman-teman ya. Nah, kita contohkan yang ini sudah kita lepas ya. Kita akan tes bagian elko-nya yang ini, kira-kira masih ada nggak tegangannya. Nah, geser ya. Nah, ini masih ada tegangannya teman-teman. Ini semakin kita tempelkan ya, biasanya semakin rendah tegangannya. Nah, ini. Nah, jarumnya gerak ya. Ini artinya tegangannya masih ada di sini. Jangan sampai dipegang ya ininya ya. Kalau dipegang ya siap-siap aja nanti kena kejutan ya. Jadi hati-hati teman-teman dalam mencopot bagian power supply ini. Nah, untuk yang ini tadi ledakannya itu di bagian mana ya tadi? Nah, ini ternyata ya. Gelap ya. Gosong, hangus. Bagian ininya nanti kita coba jumper aja ya dengan kabel. Sebenarnya sama saja ya. Jumper dengan mengganti ini juga sama saja sebenarnya. Karena di dalam ini juga si kring ini biasanya ada kabel serambut ya di dalamnya ya. Oke, kita langsung saja perbaiki. Oke, di sini bagian aponya kita ke kali 1 saja ya. Kali 1. Kita akan cek bagian-bagiannya.
Ini putus ya teman-teman ya, bagian ini tadi yang meledak tuh putus. Kalau yang ini normal. Jadi ini harus kita cek semua jalurnya teman-teman, terutama di bagian IC ini ya. Ini sangat ngeri sekali ya kalau sampai ini yang rusak IC ini. Ini memang cukup lumayan sulit cari IC-nya ya. Kita akan cek jalur ini dulu ya. Nah, MOSFET ini teman-teman bisa diperhatikan ya. Bagian MOSFET ini ya, ini mati teman-teman ya. Nah, ini mati. Ini mati teman-teman MOSFET-nya. Jadi yang ketahuan sudah dua ya tadi. Bagian meledak tadi itu bagian sikring, dan juga bagian MOSFET ini mati. Kita akan cari lagi yang lain. Nah teman-teman, setelah tadi saya cari ya, saya ubek-ubek semuanya, saya rasa ini keadaannya normal teman-teman ya. Bagian-bagian yang lain normal, hanya saja bagian MOSFET tadi yang mati dan juga sikring ini yang mati. Nah kita langsung saja cari bagian, kita ganti ya, kita ganti bagian MOSFET-nya. Mudah-mudahan nanti ini bisa hidup kembali dan normal kembali ya, karena ini memang kiriman dari sahabat kita, sahabat Kang Yusuf, dari jauh-jauh kirim ke kota saya ya untuk diperbaiki atau diservis. Oke, kita langsung saja perbaiki. Setelah kita cari-cari, saya sudah menemukan MOSFET-nya ya, ini. Jadi ini memang saya menyediakan beberapa komponen yang memang persiapan untuk mesin mainboard Kyocera ya, Kyocera, dan juga beberapa komponen power supply. Ini tadi saya cek yang mati itu bagian MOSFET 11N90. Nanti keluar bukan di bawahnya. Bawah sini. Bawah sini. Bawah sini. Bawah ini. Bawah ini. Apa sih teh? Mana teh? Biar nanti bawa di sini. Ini punya raya apa itu? Geli. Nanti kita dah biarin. Lihat lagi di sananya ada nggak? Capeknya biar. Capek nih. Ada bulunya tuh. Mana? Ada lagi aja. Biar ada bulunya sama papa. Sayang. Yuk, katanya dibawa dulu. Pakai putih. Biar nanti ya. Ya, nanti kalau lagi kita dibawa dulu. Awas aja, awas. Awas. Biar ini. Oke ya, ini sudah berhasil kita lepas bagian MOSFET-nya. Sekarang kita akan coba ganti ya.
Jadi ini kalau kita cek bagian MOSFET-nya ini mati teman-teman ya. Ini mati teman-teman, perhatikan jarumnya ya, jarumnya bergerak. Ini mati. Kalau dia yang normal ini seperti ini gerakannya itu. Ini normal ya. Kalau yang bergerak itu yang tidak normal. Oke, kita langsung saja ganti ya bagian IC-nya. Nah, kebetulan IC yang kita ganti ini adalah IC 11N90 ya. Jadi 11E90. Ini ada di power supply Kyocera 2040 atau 2540 atau Kyocera yang sejenisnya lah, biasanya ada ya. Kita buka dulu ininya menggunakan obeng. Kalau pasir iya kotor. Ini kan obat, tiduran katanya. Konak tadi dulu enggak? Iya, nanti kayaknya konak apa? Konak ini. Hah? Konaknya apa? Nah, bagian kaki kita tarik agak naik ya, seperti ini. Kita enaknya menggunakan tang ya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan pasang ini yang rusak tadi ya. Kita pisahkan. Oke, kita pasang. Kita bersihkan dulu ya bagian kaki-kakinya menggunakan solder. Kamar aja dingin lah. Kita pasang bagian MOSFET-nya. Kita akan coba tes ya. Tapi sebelum itu kita sambungkan dulu bagian ininya ya, sikring ini. Sikring ini kita akan jumper dulu menggunakan kabel. Oke, ini sudah kita jumper, lalu ini sudah kita ganti. Coba kita akan tes dulu ya. Ini belum saya potong ya bagian kakinya. Ini untuk ngetes dulu, nanti saya akan potong. Oke, sekarang kita akan coba tes. Ya, kita langsung
pasang ya, kita akan tes apakah ini sudah normal. Nah, sepertinya sudah normal ya teman-teman ya, tidak ada ledakan lagi. Artinya mainboard ini kita akan coba tes, artinya power supply ini kita akan coba tes untuk masuk ke mainboard ya, karena mainboardnya juga ini belum kita cek apakah ada bagian komponen yang short atau enggak ya. Oke, sekarang kita tes ya. Mesinnya. Oke, mesin sudah berhasil hidup normal ya. Nah teman-teman, itu dia ya mengenai bagaimana proses ataupun cara perbaikan mesin fotokopi Kyocera yang mati total. Apabila teman-teman kesulitan, saran saya silakan kirimkan saja mainboard dan juga power supply-nya ke alamat saya. Nanti kita perbaiki sama-sama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.